Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Agung Triyayudi, Eskom Mkom, selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan alur penelitian yang sedang saya susun. Perkenalkan, nama saya Fitra Aditya dengan NPM 227064416046, Program Studi Informatika, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, untuk menyampaikan proposal alur penelitian yang berjudul Perancangan dan Simulasi Jaringan Fiber to the Building atau FTTB berbasis teknologi Gigabit Passive Optical Network pada PT Supra Primatama Nusantara. Nah, untuk presentasi kali ini saya akan mempresentasikan final proposal bab 1 sampai bab 3. Dimulai dari bab 1 yaitu yang menerlatar belakangi saya membuat proposal ini secara singkat adalah kebutuhan internet itu berkecepatan tinggi terus meningkat. Topologi serat optik khususnya GPON menjadi solusi dengan kualitas transmisi yang lebih stabil dan efisien. Namun pada implementasi FTTB masih ditemukan kendala seperti penurunan daya dan kualitas sinyal yang berpengaruh pada layanan pengguna. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rancangan jaringan yang efisien, optimal, dan mendukung kebutuhan layanan telekomunikasi yang modern. Di sini di latar belakang ini saya masukin 3 jurnal terdahulu dan gap dengan jurnal saya. Nah, untuk rumusan masalah yang terjadi masih nyambung ke latar belakang tadi. Untuk rumusan masalahnya ada 3, saya buat ada 3. Yang pertama itu bagaimana jaringan fiber to the building berbasis teknologi GPON ini efisien dan sesuai standar di PT Supra Primatama Nusantara. Nah, untuk yang kedua, bagaimana melakukan simulasi jaringan FTTB berbasis GPON untuk mengetahui performa sistem dan kualitas layanan yang dihasilkan. Nah, yang ketiga, bagaimana hasil evaluasi performa jaringan FTTB berbasis GPON berdasarkan parameter redaman jarak, topologi, dan jaringan transmisi. Nah, untuk tujuan penelitian ini jawaban dari rumusan masalah tadi yaitu ada 3 juga. Yang pertama itu ada untuk merancang jaringan FTTB berbasis GPON yang optimal dan efisien sesuai kondisi di PT Supra Primatama Nusantara. Yang kedua, untuk melakukan simulasi jaringan guna mengevaluasi kinerja sistem berdasarkan parameter teknis seperti redaman, jarak, daya optik, dan efisiensi bandwidth. Dan yang terakhir, untuk memberikan rekomendasi desain jaringan FTTB yang dapat diterapkan dalam implementasi nyata guna meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Untuk masuk ke manfaat pelanggan itu saya ada 2, itu ada akademis dan praktis. Nah, untuk batasan penelitiannya ada 3, itu analisis difokuskan pada parameter power budget, BER, dan SNR. Lalu lingkup penelitian berupa simulasi tanpa implementasi langsung. Dan yang terakhir studi kasus pada satu lokasi yaitu PT Supra Primatama Nusantara. Oke, lanjut bab 2. Di sini ada landasan teori dan ada studi literatur. Saya memasukkan 21 jurnal terdahulu di 5 tahun terakhir. Nah, untuk di situ juga ada dasar teori. Dasar teori itu di dalamnya ada pengertian GPON, pengertian jaringan fiber optik, konsep fiber to the X, topologi jaringan FTTB berbasis GPON. Lalu ke metodologi penelitian. Pada bab 3 ini saya akan menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini secara singkat. Untuk jenis penelitian yang saya ambil adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen simulatif, di mana proses validasi dilakukan melalui simulasi performa jaringan sebelum implementasi fisik dilakukan. Nah, untuk metode ini dipilih untuk menghasilkan desain jaringan yang efisien serta memastikan kelayakan teknis berdasarkan parameter performa yang diukur. Nah, untuk jenis dan waktu penelitiannya saya melakukan penelitian ini di PT Supra Primatama Nusantara dengan periode di bulan Januari sampai di bulan Juni tahun 2025. Nah, situ ada dan juga ada lanjut ke teknik pengumpulan data. Nah, untuk pengumpulan data ini dilakukan melalui ada 3, yaitu pertama observasi langsung,
terhadap infrastruktur di PT Supra Prima Taman Nusantara. Lalu ada dokumentasi teknis yang berupa spesifikasi di perangkat seperti OLT, ONT, splitter, kabel optik. Nah, lalu ada studi literatur dengan mengumpulkan referensi dari jurnal-jurnal dan standar teknis terkait teknologi GPON dan jaringan FTTB. Nah, lalu ada diagram alur penelitian. Saya buat di aplikasi Draw.io. Nah, di situ ada tahap alur penelitiannya. Yang pertama itu ada identifikasi masalah dan tujuan penelitian, studi literatur, pengumpulan data teknis, perancangan topologi jaringan FTTB berbasis GPON, simulasi jaringan menggunakan OptiSystem, analisis dan evaluasi hasil simulasi, lalu yang terakhir ada evaluasi dan kesimpulan. Di situ juga lalu ada analisis data. Ini data untuk mengolah perangkat dan topologi yang menghitung parameter preferensi seperti power link budget, BER dan SNR. Untuk ini digunakan sebagai dasar penilaian kelayakan jaringan sebelum diimplementasi. Lalu ada desain dan simulasi jaringan. Nah, tahap ini di perancangan arsitektur jaringan FTTB berbasis GPON yang meliputi yang pertama ada penentuan jalur serat optik dari OLT menuju ONT, pembagian kapasitas layanan jumlah pelanggan, lalu ada pemulihan perangkat jaringan yang optimal. Nah, lalu ada tujuan simulasi. Tujuan simulasi ini untuk mengetahui performa yang jaringan berdasarkan parameter teknis yang ditetapkan, menggunakan potensi gangguan seperti redaman terlebih atau kualitas sinyal yang buruk. 3. Memberikan evaluasi teknis sebelum implementasi fisik dilakukan. Nah, di situ ada dan juga ada parameter desain simulasi yang meliputi panjang serat optik, loss serat atau splitter, BRL, recovery sensitivity, output power transmitter. Lalu ada hasil simulasi dan analisis. Nah, ini khususnya pada nilai BER harus berada di bawah batas standar untuk menjamin keberhasilan transmisi. Nilai SNR harus berada di rentan aman. Power budget harus memenuhi batas maksimum agar link dapat beroperasi stabil. Nah, data hasil simulasi menjadi dasar untuk menentukan apakah desain jaringan yang dibuat sudah optimal. Untuk kesimpulan sementaranya, berdasarkan hasil simulasi awal, desain jaringan mampu menyediakan kualitas layanan yang stabil dan layak secara teknis. Parameter performa menunjukkan nilai memenuhi standar sehingga desain dapat dilanjutkan pada tahap implementasi dan pengembangan lebih lanjut. Dengan demikian penelitian ini dapat menjadi acuan bagi perusahaan dan melakukan pengembangan dan meningkatkan layanan jaringan ke depannya, serta menjadi referensi akademik bagi penelitian lanjutan di bidang telekomunikasi optik. Demikian pemaparan dari saya memohon kritik dan masukan dari Bapak demi penyempurnaan penelitian ini pada tahap berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.